yang begitu memilukan, yang membuat kita merinding mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Ustadz Aib Safruddin. Maka kita semakin tahu tentang sejarah dan juga bagaimanakah kejamnya PKI dan pemikiran terorisme radikal yang bercokol pada mereka, yang semuanya berakar dari pemikiran ateisme atau anti Tuhan pada mereka. Nanti insya Allah akan dilanjutkan kembali sesi yang kedua ini oleh Al-Ustadz Aib Safruddin Hafidhullah Ta'ala. Dan kaum muslimin rahimakumullah, mengenang sejarah begitu pentingnya sehingga Al-Ustadz Aib Safruddin Hafidhullah menyampaikan pendahuluan dengan sejarah atau kronologis dari tahun 1926 sampai tahun 66 dan seterusnya, bahkan sampai zaman reformasi dan sekarang. Yang kita ketahui, mereka memang benar-benar ingin mendirikan Partai Komunis Indonesia di negeri tercinta kita ini. Padahal kehancuran yang luar biasa dari Soviet dan Cina adalah merupakan pembantaian yang luar biasa. Bahkan pembantaian itu pun terjadi di negeri kita ini, dan kita berharap dengan kita mengenal bahaya pemikiran komunis ateisme ini, kita akan terhindar dari itu semuanya. Dan sesi kedua ini insya Allah akan segera kita ikuti. Untuk itu, bagi hadirin para peserta yang masih berada di luar, diharapkan untuk memasuki ruang masjid, karena insya Allah Al-Ustadz Aib Safruddin Hafidhullah akan menyampaikan sesi kedua kepada kita semua, yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk itu kepada beliau Al-Ustadz Aib Safruddin Hafidhullah Ta'ala kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Terorisme tidak semata dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku atau mengatasnamakan Islam. Mencermati peristiwa-peristiwa yang berkembang di permukaan bumi ini, kita akan dapati bahwasannya gerakan radikalisme, terorisme dilakukan pula oleh orang-orang dengan latar belakang non-Islam. Kita dapati aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok Macan Tamil di Sri Lanka dengan latar belakang Hindu. Mereka pun melakukan aksi terorisme. Kita melihat di Irlandia Utara ada organisasi teroris Irish Republican Army yang dengan latar belakang agama Katolik. Demikian juga kita akan dapati aksi terorisme yang dilakukan oleh Nihon Sekigun, Japanese Red Army, tentara merah Jepang, dengan latar belakang agama Shinto. Kita pun akan dapati pula gerakan terorisme yang dilatar belakangi oleh agama Hindu. Bahkan para penggagas aksi teror ini adalah kaum biksu. Ini terjadi di negara Myanmar. Mereka membantai, mengusir masyarakat Muslim Rohingya. Aksi-aksi radikalisme, terorisme dilakukan pula dengan latar belakang keagamaan yang tidak semata hanya dilakukan oleh sekelompok orang yang dengan mengatasnamakan agama Islam. Dan secara tegas Islam menolak aksi-aksi yang dilakukan secara radikal, aksi-aksi yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara teror. Yang dimaksud dengan cara-cara teror yaitu melakukan perbuatan sewenang-wenang, kejam, bengis, sehingga dengan aksi ataupun usaha tersebut tercipta suasana yang menakutkan, mengerikan, baik dilakukan oleh perseorangan ataupun dilakukan oleh sekelompok orang. Terorisme merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena di dalam terorisme akan mengakibatkan yaitu menghilangkan jiwa manusia dengan tanpa hak, membunuh manusia dengan tanpa ketentuan yang sesuai dengan syariat.
Akibat dari terorisme akan tumbuh atau tersebarnya rasa takut di tengah masyarakat. Masyarakat menjadi tidak tenang, tidak aman, tidak nyaman. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "La yahillu li muslim an yurawwi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Akibat dari terorisme, maka keadaan masyarakat menjadi kacau, karut-marut, dan kondisi yang demikian ini adalah kondisi yang buruk dan tidak dikehendaki di dalam Islam. Kalau kita menilik apa yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dengan segenap underbow di bawahnya, yaitu organisasi-organisasi sayap lainnya, baik itu Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia Gerwani, SOBSI, dan yang lainnya. Upaya-upaya yang mereka lakukan adalah upaya-upaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kita perhatikan dari mulai awal berdirinya Partai Komunis Indonesia, nuansa-nuansa untuk melakukan aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi radikalisme, terorisme, itu sudah mencuat dan sudah muncul ke permukaan. Konflik demi konflik terus ditumbuhkan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang komunis. Dari mulai konflik yang sifatnya ideologis, kita lihat dari paparan sejarah bagaimana mereka menjadikan syarikat Islam menjadi berpecah belah, SI putih, SI merah, sehingga di sini kita melihat komunisme, Marxisme, Leninisme, Maoisme, dan segala ajaran yang searah dengan itu adalah merupakan biang dari segenap perpecahan yang ada. Kemudian kita melihat pula dari perjalanan sejarah bahwasannya Partai Komunis Indonesia dengan cara-cara teror, cara-cara radikal, cara-cara yang menebarkan ketakutan, ketidaknyamanan di tengah masyarakat dilakukan oleh mereka. Kenapa demikian? Karena satu di antara sebabnya didorong oleh ambisi untuk merebut kekuasaan. Saat mereka berkuasa, mereka hendak memberlakukan ideologi komunis sebagai dasar daripada negara yang mereka kuasai. Sehingga kita melihat apa yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dengan segenap antek-anteknya. Mereka berupaya untuk bersikap dan melakukan tindakan-tindakan memberontak terhadap penguasa yang ada. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun." Aku wasiatkan kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Hendaklah kalian mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habasyi. Ini maknanya bahwasannya apa yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dengan gerakan pemberontakannya, baik itu pada tahun 1948 ataupun pada tahun 1965, tentu adalah tindakan-tindakan yang sangat melanggar nilai-nilai ajaran agama kita yang mulia, yaitu Islam. Maka
kita akan dapati bahwasannya Partai Komunis Indonesia dari 3 hal saja sudah menjadikan kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya Partai Komunis Indonesia ini partai yang paling bertentangan dengan Islam itu sendiri. Mereka menghalalkan nyawa, mereka menimbulkan rasa takut, menumbuhkan rasa takut di kalangan masyarakat. Mereka pun melakukan pemberontakan terhadap penguasa. Maka apabila kita lihat sepak terjang orang-orang komunis di Indonesia, bahkan di belahan bumi lainnya, kita akan dapati bahwasannya mereka adalah orang-orang yang sangat tidak menghendaki Islam. Perbuatan mereka sangat bertentangan dengan nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini di dunia, pusat komunisme terbesar yaitu Soviet telah hancur. Di Republik Cina pun, Tiongkok, demikian pula ideologi negara menganut komunis, tetapi di dalam perekonomian mereka menganut kapitalis. Mereka telah melakukan satu bentuk ketidakkonsekuenan di dalam menjalankan ideologi komunisnya. Itu menunjukkan bahwasannya komunisme memang tidak akan sesuai dengan laju perkembangan zaman, tidak akan sesuai dengan tabiat manusia yang memang diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Maka kita akan melihat bagaimana ajaran-ajaran komunis akan senantiasa bertentangan dengan tabiat manusia, dasar daripada manusia itu sendiri, di mana manusia tidak menginginkan adanya rasa takut, di mana manusia tidak menginginkan adanya konflik. Namun yang kita dapati dari menilik sejarah yang ada, justru komunisme senantiasa mengajarkan yang demikian ini. Teori pertentangan kelas yang diajarkan oleh Karl Marx adalah merupakan teori yang selalu menjadikan keadaan masyarakat tidak tenang, menjadikan masyarakat senantiasa terusik, dan menjadikan masyarakat kemudian merasa terancam hidup di satu daerah. Partai Komunis Indonesia senantiasa memprovokasi orang-orang di lapisan bawah mereka, baik itu buruh ataupun kaum petani, pedagang kaki lima, atau yang lainnya. Mereka diprovokasi untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai kaum borjuis ataupun kaum kapitalis. Maka kerusakan yang akan timbul di muka bumi jauh lebih dahsyat karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas bertentangan dengan agama. Kemudian kita melihat pula bahwasannya gerakan terorisme yang kita lihat dari perjalanan sejarah, bahwasannya Partai Komunis Indonesia menggunakan cara-cara terorisme. Maka kita akan dapati pula ada gerakan-gerakan teror yang lainnya yang mereka di dalam melakukan perjuangan ala mereka, yaitu dengan menggunakan cara-cara terorisme. Di antaranya adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij adalah satu kelompok yang hampir ada kesamaan-kesamaan tertentu. Gerakan-gerakan mereka dengan cara-cara yang ditempuh oleh komunis. Di antara kesamaannya adalah Khawarij juga melakukan aksi pemberontakan.
khuruj 'alal hukam, menentang penguasa dan kemudian berupaya untuk melawan dan memberontak kepada penguasa yang ada. Kelompok Khawarij dilihat pada masa sekarang, misalnya ada pada kalangan Al-Qaeda atau ISIS atau Jamaah Islamiyah. Di Indonesia, kelompok dengan pemahaman Khawarij ini tidak lepas dari akar sejarah, yaitu ketika orang yang bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamirkan dirinya membentuk DITII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, dan kemudian melakukan pemberontakan kepada penguasa yang ada. Sejarah timbulnya gerakan Khawarij pada masa sekarang sampai terjadinya berbagai pengeboman, baik bom Bali atau bom-bom yang sebelumnya, tidak lepas dari akar sejarah berdirinya DITII yang diproklamirkan oleh Kartosuwiryo. Dan kita melihat benang merah bahwasannya salah satu daripada tokoh pergerakan PKI, penyebar Marxisme, khususnya di kota Semarang, Solo, Jawa Tengah dan sekitarnya, kita akan dapati seorang yang bernama Marco Kartodikromo. Dia adalah paman daripada Kartosuwiryo. Dan Kartosuwiryo itu sendiri dikeluarkan dari Fakultas Kedokteran karena ia membaca buku-buku Marxis yang disodorkan oleh pamannya tersebut. Dalam perjalanannya, Kartosuwiryo kemudian mempelajari Islam bersama Hos Cokro Aminoto. Namun kemudian ia lepas dan belajar Islam secara sendiri melalui buku-buku berbahasa Belanda. Kemudian kita melihat bahwasannya pergerakan-pergerakan Darul Islam yang jelas menentang penguasa itu kemudian menjadikan gerakan-gerakan teror di mana-mana. Berbagai infrastruktur, keadaan masyarakat dan yang lainnya dengan adanya gerakan teror dari kelompok dengan latar belakang ideologi Khawarij, yaitu yang dipimpin Kartosuwiryo, kemudian menjadikan bertambah permasalahan-permasalahan di negara Indonesia. Maka ketika Kartosuwiryo ditangkap, kemudian dieksekusi di salah satu Pulau Seribu, kemudian para pengikutnya ditahan, dan ketika sebahagian pengikutnya menghabiskan masa tahanan dan kemudian dibebaskan, mereka pun tidak tinggal diam. Mereka melakukan rekrutmen, dan di antara pengikut ring 1 Kartosuwiryo, yaitu yang bernama Ismail Pranoto, atau lebih dikenal Haji Ismail Pranoto, lebih dikenal lagi dengan alias Hispran, kemudian datang ke Solo, kemudian bertemu dengan Abdullah Sungkar yang ketika itu merupakan pimpinan pondok pesantren Al-Mu'min Ngeruki. Dari sanalah penyebaran pemahaman Khawarij. Ketika Abdullah Sungkar berbaiat kepada Hispran, kemudian jadilah pondok tersebut menjadi markas pengkaderan yang kemudian ketika meletus terjadinya peperangan di Afghanistan, kader-kader dari anak buah Abdullah Sungkar ini dikirim ke Afghanistan melalui Pakistan. Di sanalah pelatihan-pelatihan militer, pelatihan-pelatihan merakit bom, pelatihan-pelatihan bagaimana menggunakan senjata dan lain sebagainya itu dilakukan.
generasi Amrozi, generasi Imam Samudra alias Abdul Aziz, generasi Ali Gufron, dan yang selainnya. Ini termasuk generasi yang pulang dari Afghanistan kemudian melakukan gerakan-gerakan teror di Indonesia. Yang sebelumnya mereka, ketika mereka coba dibasmi di negara Indonesia, mereka lari ke Malaysia, di Johor, di kampung Sungai Tiram, Johor, Malaysia. Mereka mendirikan pondok pesantren, yaitu Sekolah Dasar Luqmanul Hakim. Mereka mendirikan kaderisasi, pengkaderan di Johor, Malaysia, Johor Baru, Malaysia tersebut. Dan setelah Indonesia mengalami reformasi, kemudian angkatan yang dikirim ke Afghanistan kembali ke Indonesia. Lantas terjadilah apa yang terjadi, yaitu mereka melakukan aksi-aksi pengeboman. Ini latar belakang daripada radikalisme, terorisme yang diusung oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pemikiran Khawarij. Aksi terorisme yang lainnya juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pemikiran Syiah Rafidah. Syiah Rafidah adalah satu faham yang berpusat di negara Iran pada masa sekarang ini. Revolusi Iran adalah merupakan revolusi yang kemudian diekspor ke Indonesia. Pergerakan-pergerakan Indonesia di tahun 1982, 83, 84, 85 sedemikian kencang mengagung-agungkan orang yang bernama Khomeini. Kagum seakan-akan telah terjadi revolusi Islam di negeri Iran. Padahal senyatanya bukan revolusi Islam, tetapi justru yang terjadi adalah revolusi Syiah Rafidah. Mereka mendirikan negara dengan dasar Syiah Rafidah. Dan mereka pun tidak tinggal diam. Mereka melakukan pula ekspor pemahaman, termasuk ke Indonesia ini. Gerakan Syiah Rafidah melakukan bentuk-bentuk aksi teror. Dalam sidang KTT OKI yang baru lalu, yang diselenggarakan tanggal 15-16 April 2016 lalu, sidang OKI memutuskan bahwasannya Iran jelas terlibat. Pasukan pengawal revolusi Iran jelas terlibat dalam aksi terorisme, yaitu bersama-sama dengan pasukan Hizbullah dari Lebanon. Yang pasukan Hizbullah ini telah dinyatakan di dalam KTT OKI sebagai organisasi teroris. Pasukan pengawal revolusi bekerja sama dengan Hizbullah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap pemuda-pemuda di Bahrain dalam rangka untuk melakukan aksi terorisme. Sehingga salah satu resolusi yang dikeluarkan di dalam KTT sidang OKI yang baru lalu, yang Indonesia pun diwakili oleh Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala, menelurkan keputusan bahwasannya Hizbullah adalah organisasi teroris dan negara Iran termasuk negara yang diprotes sekian banyak negara Islam karena telah melakukan satu tindakan campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara-negara kaum muslimin. Kita akan dapati pula bagaimana Syiah Rafidah melakukan gerakan-gerakan teror di Indonesia, walaupun kita masih melihat dalam skala yang tidak terlalu besar. Kerusuhan Sampang, Madura, di mana yang diekspos di media massa yaitu orang Syiah diserang kaum muslimin, diserang oleh masyarakat Madura. Namun yang tidak terpublikasikan adalah sebab musabab kaum muslimin marah kepada kelompok Syiah yang ada di Madura tersebut. Apa pasal?
pasalnya karena Tajul Muluk sebagai pimpinan Syiah Rafidah di Madura mengatakan bahwasannya Al-Quran sekarang yang ada di hadapan kaum muslimin, Al-Quran yang belum sempurna. Itulah yang memicu kemudian masyarakat Madura marah dan kemudian menyerang markas daripada orang-orang Syiah Rafidah di sana. Sehingga kita melihat di sini bahwasanya pemahaman kelompok Syiah Rafidah itu adalah pemahaman yang sangat berpotensi sekali untuk timbulnya konflik horizontal, konflik antara masyarakat. Kenapa demikian? Bagaimana tidak? Masyarakat kaum muslimin di Indonesia sebegitu besar memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang Syiah Rafidah mereka justru mencela, mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dikatakan oleh orang-orang Syiah Rafidah sebagai sanamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Istri Nabi yang mulia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikatakan sebagai pelacur. Tentu pemahaman-pemahaman yang demikian akan menjadikan potensi konflik yang akan sangat besar. Dan manakala Syiah ini dibiarkan terus-menerus hidup di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan di masa-masa yang akan datang ketika kaum Syiah telah memiliki kekuatan, tidak menutup kemungkinan konflik horizontal itu terjadi. Waliyadzubillah. Oleh karena itu perlu untuk segera menertibkan, untuk segera menekan habis pemahaman-pemahaman Syiah. Bahkan bila perlu seperti di negara Malaysia. Malaysia telah resmi menyatakan pemahaman Syiah Rafidah dilarang berkembang di Malaysia. Menjadi faham yang dilarang. Kalau di Indonesia sudah bisa melarang PKI, pemahaman komunisme, seharusnya Indonesia pun bisa melarang pemahaman Syiah Rafidah hidup di Indonesia. Namun untuk ke arah sana tentu memerlukan perjuangan yang sangat berat. Kenapa? Karena Indonesia masih menganut sebagai negara demokrasi. Indonesia bahkan menganut pemahaman liberal pada beberapa sisi, sehingga melalui celah demokrasi, melalui celah liberalisasi, orang Syiah akan memperjuangkan pemahamannya. Ini salah satu hambatan besar ketika di negara ini demokrasi tumbuh subur. Kemudian yang ketiga, sebagaimana tadi telah kita ketahui, bahwasannya terorisme akan muncul dari kelompok komunis, dan kita sudah mengetahui dari perjalanan sejarah bagaimana komunisme melakukan aksi-aksi pembantaian, aksi-aksi penculikan, dan berbagai aksi lainnya yang semua itu dilakukan dengan tanpa peri kemanusiaan. Dan kita tahu bahwasannya aksi yang dilakukan oleh komunis itu adalah aksi-aksi yang tidak akan kita lupakan di dalam catatan sejarah kehidupan bangsa ini. Oleh karena itu, ketika ada orang-orang yang mencoba menghidupkan, bahkan bercita-cita ingin mendirikan kembali Partai Komunis Indonesia, di antaranya adalah Ribka Ciptani, sambil mengatakan, apakah kalau PKI itu didirikan akan ada pengikutnya? Dia berhitung, pengikutnya saya, keluarga saya, sekian anggota keluarga sudah ada. Kemudian akan ditambah lagi dengan anak-anak PKI lainnya, dia dan keluarganya dan saudara-saudaranya. Kalau ada 100.000 mantan anggota PKI dan dia memiliki anak, maka sudah 100.000 dikali 2, 200.000.
dikali anak dan cucunya. Itu perhitungan Ribka. Sehingga ia optimis sekali untuk mendirikan Partai Komunis Indonesia di masa yang akan datang. Seperti dikatakan oleh Dita Indahsari, yang sekarang menjadi salah satu pejabat di salah satu kementerian tenaga kerja, di Kementerian Tenaga Kerja. Dita Indahsari adalah Gerwani masa kini, artinya Gerwani baru. Dia menuliskan bahwasannya partai kita yang 31 tahun yang lalu dikubur, dihina, dicaci maki, dibantai, sekarang kita akan hidupkan kembali. 31 tahun yang lalu berarti sekitar tahun 65. Ini ungkapan-ungkapan yang menjadikan semangat untuk membangkitkan Partai Komunis Indonesia itu masih terus ada. Kalau dulu komunis dengan satu warna, warna merah, maka gerakan komunis sekarang dengan multi warna. Dengan multi warna. Perjuangan mereka dengan cara melakukan infiltrasi, menyusup. Ada yang menyusup ke PKB, ada yang menyusup ke dari anak-anak PKI, menyusup ke P3, ada yang menyusup ke PDIP, ada yang menyusup ke berbagai partai yang lainnya. Karena mereka sekarang menganut pemahaman selama belum bisa mewujudkan partai sendiri, garis perjuangan mereka wujudkan dalam bentuk melalui partai-partai yang ada. Dan ini tentu saja akan menjadikan masyarakat samar. Masyarakat tidak bisa memilah, tidak bisa memilih, karena mereka masing-masing bertameng, bersembunyi di balik baju kepartaian. Inilah orang-orang komunis sekarang. Setelah mereka mendapatkan haknya kembali, setelah KTP mereka tidak ada lagi tulisan ET-nya, X tapol tidak ada lagi. Dulu mereka di KTP mereka masih ditulis ET, artinya ini orang PKI dulunya, X tahanan politik, yaitu dari PKI. Maka ketika suasana setelah reformasi ini berubah, kondisi-kondisi yang ada turut kemudian berubah pula. Sehingga mereka kemudian berani menulis buku. Di Solo pada bulan Februari 2016 yang lalu, alumni dari Pulau Buru, artinya X Tapol golongan A, mereka yang sudah tua-tua berani untuk mengadakan semacam entah seminar, entah simposium, semacam itu, dengan temanya tema kemanusiaan, memperhatikan aspek kesehatan dari mantan-mantan partai komunis yang ada. Tema-temanya mengangkat masalah kesehatan, masalah usia lanjut, dan seterusnya. Tetapi bukan kita melihat temanya, tetapi yang kita lihat adalah kumpulnya mereka. Sebagaimana di Banyuwangi, mereka temanya adalah mengangkat bakti sosial, tetapi yang kumpul adalah reuni antar mantan-mantan dari anggota Partai Komunis Indonesia. Yang reuni tersebut dihadiri pula oleh kader-kader mereka, kader-kader muda mereka yang sekarang duduk atau banyak duduk di legislatif, baik legislatif tingkat 2
ataupun legislatif pusat di DPR pusat. Ini mereka sekarang memang menggunakan politik bunglon, di mana tempatnya warna hijau ya ikut hijau, di mana tempatnya coklat ya ikut warna coklat. Yang penting mereka selamat dulu. Kemudian mereka berupaya menyusupkan pemahaman-pemahaman mereka. Maka kita melihat bahwasanya upaya-upaya dari orang-orang komunis ini terus mereka hidupkan, sehingga kita akan lihat kemunculan orang-orang atau anak-anak muda mengenakan kaos yang di depan kaos tertulis ataupun tercantum logo Palu Arit. Ketika ditanya anak muda, diinterogasi, apakah kalian mengerti lambang Palu Arit ini? Anak muda menjawab, tidak, saya tidak mengerti. Nah, lantas apa maksudnya menggunakan kaos ini? Ya sekedar gaya-gayaan. Mungkin ketika kita bertanya kepada anak muda yang mengenakan kaos tersebut, kaos Palu Arit tersebut, ya, bisa menerima untuk sementara waktu untuk gaya-gayaan. Tetapi kita melihat ada fenomena besar, ya, munculnya berbagai simbol Palu Arit di Universitas Jember, ya. Grafiti Palu Arit sedemikian banyak, kaos-kaos bermunculan, kaos merah dengan Palu Arit warna kuning, bendera Palu Arit di Manado, dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya pawai, ya, karnaval Agustusan di Pamekasan Madura menampilkan foto-foto Aidit, ya, Nyoto dan lain sebagainya dari tokoh-tokoh PKI. Dan itu yang mengusung, mengangkat, ya, gambar-gambar foto-foto tersebut adalah anak-anak sekolah. Ini adalah, ya, ibaratnya gunung salju, puncak gunung salju. Yang terlihat hanya puncaknya saja, tetapi yang tenggelam di bawahnya ini jauh lebih besar. Bermunculannya simbol-simbol Palu Arit itu hanya merupakan test case, ya, uji coba. Seandainya logo-logo Palu Arit ini tidak ada yang bereaksi, mereka akan mengeluarkan program berikutnya, agenda berikutnya. Tapi karena masyarakat Indonesia bereaksi dengan timbulnya Palu Arit itu, maka kemudian mereka pun menghentikan untuk sesaat. Bukan berarti berhenti, menghentikan sesaat sambil melihat situasi yang tepat. Mereka memunculkan pemutaran-pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta. Ketika akan dilakukan di Taman Ismail Marzuki, merasa terancam, dipindah, akhirnya dipindah di Komnas HAM, di kantor Komnas HAM. Dan kita tahu, ya, komisioner Komnas HAM adalah orang yang secara nyata mengikuti peradilan rakyat internasional di Den Haag, Belanda. Komnas HAM, ya, pejuang hak asasi manusia yang memperjuangkan orang-orang PKI dengan berkedok hak asasi manusia, ya, yang senyatanya mereka jelas memperjuangkan, ya, apa yang diinginkan oleh anak keturunan PKI pada masa sekarang ini. Orang-orang seperti Todung Mulya Lubis, Nur Sahbani Kaca Sungkana adalah orang-orang dari kalangan LSM yang tidak malu memperjualbelikan bangsanya di hadapan kaum-kaum imperialis, antek-antek asing. Oleh karena itu, ya, perjuangan kita untuk menghentikan laju komunisme itu masih terus relevan hingga sekarang ini. Mereka menunggu kaum muslimin lengah. Mereka menunggu kaum muslimin untuk kemudian toleran
dengan aksi-aksi yang mereka lakukan. Itu yang mereka inginkan. Karenanya kita sebagai komponen bahagian dari kaum muslimin di negara ini, jangan sampai kemudian merasa PKI itu sudah dilarang. TNI Polri pun tegas melarang. Tetap partisipasi kita sebagai kaum muslimin untuk menangkal pemahaman komunis itu sangat diperlukan. Kita sebagai kaum muslimin memerangi komunisme karena ini bentuk ajaran, ajaran kekufuran. Komunisme ini ajaran kekufuran. Sehingga kalau kita melakukan aksi dakwah, menjelaskan kepada umat, memberikan nasihat kepada umat, bahayanya komunisme bukan semata-mata terletak pada partai komunisnya, tetapi jauh lebih daripada itu. Ajaran komunisme ini adalah ajaran yang akan menyeret seorang hamba kepada kekufuran. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu, sampai kapanpun kaum muslimin harus tetap waspada dan senantiasa bersiap siaga untuk memerangi pemahaman-pemahaman kufur. Apalagi dengan kaum komunis ini didukung oleh kalangan liberal. Dari kalangan yang mengaku Islam liberal, atau kalangan Islam liberal yang lainnya, liberalisme yang lainnya, yang mereka terus menghembus-hembuskan bahwasanya komunis ini sudah tidak ada. Tentunya seperti dinyatakan Az-Zumardi Azra, guru besar Universitas Islam Negeri Ciputat, mengatakan dengan berbagai referensi-referensi ilmiahnya, mengatakan komunisme di Indonesia tidak akan bangkit lagi. Bullshit, omong kosong. Walaupun diperkuat referensi-referensi dari barat, pemikir-pemikir barat, pada hakikatnya yang demikian ini hanya memberikan syubhat, memberikan bentuk-bentuk pelemahan terhadap kaum muslimin untuk kemudian lambat laun menerima kehadiran komunisme ini. Wal'iyadzubillah. Demikian juga dari kalangan liberal yang lainnya, yang mengatakan bahwasannya kebangkitan komunisme itu hantu. Justru yang hantu itu yang mengucapkannya, karena ia melontarkan pemikiran, melontarkan pendapatnya dengan kesimpulan-kesimpulan yang sangat amat keliru. Kalau di Soviet, PKI, komunisme hancur, partai komunis di sana hancur setelah mereka berkuasa. Setelah mereka mengetahui bahwasanya komunisme memang tidak mampu untuk membangun peradaban negeri mereka. Demikian juga di negara-negara yang lain. Kehancuran demi kehancuran. Di Kuba yang nampaknya tenang, tetapi masyarakatnya gelisah. Di Korea Utara juga demikian. Di Vietnam, Kamboja, mereka adalah orang-orang yang rakyatnya gelisah untuk di bawah kekangan penguasa komunis. Sehingga bagi kita di dalam menghadapi komunisme ini, karena yakin dengan seyakin-yakinnya komunisme ini adalah merupakan pemahaman yang
pemahaman kufur yang sangat bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, kita akan dapati bagaimana kejahatan-kejahatan partai komunis di Indonesia, yang kejahatan-kejahatan tersebut tersimpan rapih di dalam lembaran-lembaran sejarah kehidupan bangsa. Kita akan buka file satu persatu tentang kebiadaban mereka. Di tahun 1948, Ketua DPA Raden Suryo dengan beberapa pengawalnya dibantai ketika melakukan perjalanan dari Solo, dari Jogja, Solo, kemudian mau ke Surabaya. Dicegat di tengah hutan oleh pasukan Maladi Yusuf, yang ketika itu lari bersama Amir Syarifuddin ke arah Rembang. Ketika melewati hutan jati di sekitar wilayah Ngawi, secara bersamaan waktu melihat sebuah laju mobil yang isinya ternyata Ketua DPA Dewan Pertimbangan Agung, yaitu Raden Suryo. Raden Suryo dan pengawalnya 4 orang diperlakukan secara tidak manusiawi, dibantai di tengah hutan, kemudian dibiarkan, ditinggalkan oleh pasukan Maladi Yusuf, yang mereka juga merampok harta-harta milik penduduk yang mereka lewati, sehingga di dalam sejarah pasukan Maladi Yusuf yang lari dari Madiun ini, setelah mereka gagal melakukan pemberontakan, lari ke arah Pantura. Di antara pasukannya diceritakan di dalam sejarah, anggota pasukannya sambil lari, ada yang bawa kambing, ada yang bawa ayam, ada yang bawa sapi, sambil jalan merampok harta-harta penduduk yang mereka lewati. Itu PKI. Yang seperti itu katanya akan memperjuangkan rakyat kecil. Yang seperti itu katanya akan memakmurkan negara dengan sistem komunismenya. Bagaimana mungkin akan mensejahterakan rakyat, sementara belum berkuasa saja mereka sudah melukai hati rakyat. Itulah komunisme. Antara cita-cita, antara keinginan dengan realita, aksi-aksi perbuatan mereka ternyata jauh panggang dari api. Mereka adalah orang-orang yang sekian banyak melakukan tindakan-tindakan anarki, tindakan-tindakan teror kepada masyarakat. Ikhwafiddin a'azakumullah, kita pun tidak melupakan kelompok liberalis, sekularis, pluralis, yang juga mereka adalah orang-orang yang menyuarakan kebebasan, termasuk diantaranya memberikan ruang kepada komunisme untuk bisa bebas menebar pemahamannya di Indonesia. Para pejuang liberalis ini adalah termasuk yang berbahaya, karena mereka akan merusak pemahaman agama kalangan kaum muslimin. Ulil Absar dan teman-temannya, Abdul Muqsid dan yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang menebar dan senantiasa menciptakan permusuhan-permusuhan kepada kaum muslimin. Mereka senantiasa bernada miring dengan ucapan-ucapannya, baik di Facebook, Twitter, merendahkan kaum muslimin, menjelek-jelekan kaum muslimin, dan mereka senantiasa mencoba mengadu domba di antara kaum muslimin. Dengan apa? Dengan cara mengangkat isu Wahabi.
Apa tujuannya? Tujuannya supaya rakyat membenci kepada orang-orang yang dituduhkan Wahabi itu. Kalau sudah membenci, akan timbul konflik horizontal. Dan itulah yang dikehendaki. Ini gaya-gaya PKI. Mengadu domba. Tidak semestinya demikian sebagai seorang muslim. Negara Saudi Arabia sebagai negara yang jelas memberlakukan hukum Islam, dan salah satu pendiri dari negara itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Jelas mungkin bisa dikatakan negara Wahabi. Tapi siapa yang paling depan memerangi terorisme? Siapa yang paling depan dengan terang-terangan mengangkat senjata terhadap ISIS, Al-Qaeda, yang katanya dituduh sebagai negara Wahabi? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara tauhid, negeri tauhid Saudi Arabia dari kedengkian musuh-musuhnya, dari kebencian musuh-musuhnya yang ingin melenyapkan negara tauhid, negara Islam yang benar-benar menjalankan syariat Islamiyah. Sehingga kita harus waspada terhadap orang-orang yang ingin membenturkan dengan isu-isu, membenturkan antara anggota masyarakat dengan isu-isu Wahabi. Ini harus betul-betul kita cermati. Tapi kita tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tidak boleh bertindak sendiri. Kalaupun ada orang komunis pakai kaos, jangan lantas kemudian dihakimi sendiri. Wah, itu ada orang pakai kaos Palu Arit, tangkap, pukuli. Tidak boleh seperti itu. Identifikasi saja orangnya seperti apa, kemudian segera hubungi aparat keamanan. Laporkan ke polisi, Pak, di sana ada anak muda pakai kaos Palu Arit. Tolong segera diproses. Itu tindakan yang baik. Dan tidak pula kemudian kita melakukan pembiaran. Ada anak muda pakai kaos Palu Arit, dibiarkan. Kita tidak juga melakukan pembiaran. Karena melakukan pembiaran terhadap sebuah kejahatan di dalam hukum Indonesia termasuk kena pasal juga. Kalau di KUHP kalau tidak salah pasal 164. Maka yang terbaik ambil langkah. Wujud daripada kepedulian kita memerangi komunisme adalah dengan melaporkan hal yang demikian. Dan kita pun tidak akan tinggal diam. Walaupun mungkin ada orang-orang yang tidak senang dakwah untuk menyuarakan bagaimana berbahayanya komunisme ini, tetap harus kita suarakan. Orang-orang yang tidak senang akan mengatakan sudah bukan masanya membicarakan komunisme. Orang-orang yang tidak senang akan mengatakan sudah bukan saatnya berbicara PKI, PKI sudah dibubarkan dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk syubhat yang merupakan bentuk-bentuk rancuan berpikir. Jadi komunisme atau dalam wujud partai secara nyata berdasarkan paparan sejarah, Partai Komunis Indonesia adalah partai yang menggunakan cara-cara radikalisme, terorisme, dan gerakan-gerakan anarkis lainnya. Oleh karena itu, bagi kita kaum muslimin hendaklah segera menyiapkan diri
untuk menangkal gerakan-gerakan yang demikian ini. Era globalisasi semakin sangat terbuka. Sekarang Indonesia menerima tenaga kerja dari negara komunis. 70.000 tenaga kerja dari Cina masuk ke Indonesia. Dari sisi kepentingan komunisme, ini tentu ada yang menguntungkan. Yang namanya orang Cina, yang namanya dari negeri komunis, tentu memiliki latar belakang pemahaman. Dan yang dari 70.000 yang dikirim ke Indonesia, ya, belum tentu semuanya itu kerja. Artinya belum tentu semuanya pekerja. Ya. Bisa saja justru ada yang memiliki misi-misi khusus. Ini yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, bagi kita penting untuk melihat dari berbagai sisi, yang intinya bahwasannya gerakan komunisme, ideologi komunisme itu belumlah mati 100% di Indonesia. Geliat ideologi komunis itu masih terus bangkit. Ya. Kita lihat ketika 1 Mei yang dinyatakan sebagai Hari Buruh Internasional, kita melihat bagaimana orang-orang komunis memanfaatkan kaum buruh. Ya. Dari mulai sekedar selfie pakai kaos polo arit dengan latar belakang para demonstran dari kaum buruh. Ya. Mereka memanfaatkan situasi yang seperti ini. Seakan-akan kaum buruh yang sedang memperingati Hari Buruh 1 Mei itu seakan-akan mereka adalah orang-orang komunis. Inilah yang permainan-permainan media dan segala hal yang bisa memuluskan upaya-upaya penyebaran komunisme terus mereka lakukan. Penting bagi kita untuk terus mendakwahkan Islam berdasarkan pemahaman salafus saleh kepada segenap umat, ini sangat diperlukan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sesi yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila ada keterbatasan-keterbatasan ataupun sesuatu yang dirasa kurang berkenan, sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.